Oke guys, jadi di video kali ini saya akan bahas trade saya di USD JPY ya di tanggal 20 Februari. Jadi ini setup buy, dan di video kali ini saya akan jelasin cara nge-layer yang aman dan ya works lah. Jadi bukan asal layer. Jadi yang mungkin yang belum tahu, layer itu kayak nambah posisi gitu loh. Jadi ini kan saya entry di awalnya di sini, nah terus saya tambah lagi di sini. Nah, gimana cara yang aman? Oke, langsung kita ke chart. Oke, jadi ini chartnya ya guys. Kalau kita lihat dari struktur, dia ini udah uptrend, jadi dia udah break dari sideways yang di sini. Nah, ini kan jelas banget nih sideways, akhirnya dia break dan confirm bullish ya. Dari sebelumnya di sini kan sempat downtrend nih. Nah, dia downtrend sideways, terus akhirnya dia bullish. Nah, karena dia bullish uptrend, jadi kita fokus cari buy. Nah, sebelum kita entry, kita itu harus tahu di mana tempat kita entry. Makanya kita harus marking dulu setiap zona yang ada, zona demand, karena kita mau buy. Kalau supply itu buat nge-sell, jadi jangan kebalik. Nah, tandain aja dulu. Nah, ini juga sebenarnya zona nih. Dan sebenarnya ini bisa jadi setup juga. Cuman probabilitasnya itu nggak terlalu bagus. Jadi saya nggak ambil trade yang kayak begini, saya nggak ambil nih. Walaupun dia udah confirm ada bayarnya udah ada. Nah, terus kalau misalnya entry di situ, SL di mana? Ya di sini. Simple seperti biasa. Cari 1:1. Nah, gini guys. Nah, jadi kayak gini ya, kita sebelum entry kita harus tahu arah kemana, arah market. Terus kita tandain zona-zona tempat kita entry, dan habis itu tugas selanjutnya nunggu. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini kan hit ya, 1:1. Tapi saya jarang, atau ya udah nggak pernah entry lagi kalau setup kayak begini, karena menurut saya supaya probabilitasnya itu tinggi, harganya itu harus clear, price actionnya itu harus clear. Nah, jadi kalau kayak gini kan clear nih, dia udah struktur bullishnya bagus. Nah, di sini baru zona ini jadi valid. Nah, jadi gitu guys, mending nunggu daripada entry tapi probabilitas rendah. Nah, di sini dia mulai ngetes sampai akhirnya dia bayarnya masuk di sini. Nah, begitu bayarnya masuk di sini, ya udah tinggal entry. Saya kan entry di berapa, 700-an ya. Nah, jadi saya entry kurang lebih pas ada pullback lah, 700-an gini. SL di sini seperti biasa. Oke. Nah, kita cari 1:1 aja. Sebenarnya sih nggak selalu saya pasang TP ya. Jadi tergantung sih, kalau misalnya bisa pantau ya saya lepas TP. Tapi kalau misalnya pas lagi ada urusan yang lain, saya pasang TP gitu. Nah,
Oke, jadi harga itu langsung hit ya. Nah sebenarnya kalau udah 1:1 gini bisa close parsial, jadi close sebagian, terus opsi yang kedua SL ke BEP atau SL tetap. Nah biasanya harga itu dia akan ngetes lagi ke tempat area entry kita sebelum dia itu terbang. Jadi saya tuh kalau nggak terpaksa banget nih, maksudnya kalau lagi ada urusan gitu ya. Nah kalau lagi ada urusan saya close partial SLBP. Nah tapi kalau kira-kira masih bisa pantau ya saya close partial terus SL tetap di sini. Nah jadi misalnya pun tiba-tiba harga berbalik, ya udah hitungannya BEP juga, tapi worth it lah ke probabilitasnya. Nggak 100% tapi ya probabilitasnya cukup tinggi lah. Nah sampai akhirnya harga itu membentuk sideways ya, sideways kecil. Nah di sini nih kalau kita perhatiin dia kan membentuk zona lagi kan. Ini demand nih, ini demand. Nah saya itu layer di sini 967 kan. Nah sekitar sini. Kenapa saya layer di sini? Yang pertama dia tuh masih struktur bullish. Nah jadi kita catat aja ya. Strukturnya masih bullish. Nah terus yang kedua zonanya bagus, demandnya bagus. Nah udah dari sini aja udah confirm gitu loh, bayarnya masuk lagi di sini, ya udah masuk lagi. Nah mungkin yang jadi pertanyaan terus SL-nya di mana? Nah kalau saya SL tuh tetap di sini. Nah ya tentu pas layer di sini lotnya lebih kecil ya, jadi nggak sebesar lot yang di bawah sini. Nah targetnya itu ya 1:1. Tapi sebenarnya sih kebanyakan saya nggak sampai nunggu 1:1. Pokoknya dia tergantung itunya aja, apa namanya, price actionnya. Nah jadi kalau price actionnya bagus ya saya hold, kalau enggak ya udah tinggal close all aja gitu. Nah sini kan, nah singkat cerita kan harga terbang nih sampai sini 454. Nah 454 itu sekitar, nah sekitar sini lah pokoknya pas gini. Nah di sini saya close all nih waktu dia udah menjunam gini, close all. Nah close all terus ya udah profit gitu. Dia hitungannya nggak tahu ya berapa itu kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya dihitung secara risk reward totalnya nggak tahu berapa. Sebenarnya bisa juga SL di sini. Nah kalau SL di sini kan tuh lebih banyak kan. Tapi karena saya lebih ke jaga-jaga aja sih. Soalnya kebanyakan itu biasa harga kan ngetes 2 kali nih ke sini, ke zona yang besar. Nah jadi saya pikir kalau misalnya saya pasang SL di sini, nanti SL hunter terus baru terbang kan ya tekor gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa karena lotnya kecil juga, jadi saya pasang SL-nya lebar di sini. Nah overall profit trade-nya juga simple karena di UJ ini, USD/JPY ini termasuk memang price action-nya tuh bagus gitu loh, clear dia. Jadi nggak jelimet buat analisa. Nah
Paling kayak gitu sih guys kalau cara layer versi saya, dan lebih aman juga, lebih apa ya, ya buat setidaknya buat saya works lah. Jadi waktu itu sebenarnya bahkan ini kan Jumat ya. Nah ini Jumat kan saya ada posting di Jumat itu. Oh ini nih. Nah ini nih. Ini kan saya entry hari Jumat nih. Ini hari Jumat nih. Nah ini kan hari Jumat. Nah itu saya entry lagi. Entry-nya di mana? Ini saya hapus dulu ya. Entry-nya tuh di sini. Ini kan bentuk zona lagi nih. Nih tuh. Nah terus di sini saya masuk SL di sini, target di sini aja udah. Tuh, udah 1:1. Ini kan zona supply yang cukup kuat juga nih. Bentuknya kayak gini. Jadi kita harus ngerti guys, bentuk-bentuk supply demand. Jadi kita bisa akurat gitu tandainnya. Nah, jadi ya udah profit lagi. Nah, jadi market itu kayak gitu, sekalinya kita dapat entryan tuh bisa beruntun gitu. Kayak ini kan nih kalau dilihat nih dari hari Kamis, terus Jumat pagi, terus ini Jumat malam. Itu dalam satu hari dapat 3 entry, 3 momen profit semua. Nah, terus juga tips ya. Jadi kalau lagi marketnya tuh lagi nggak bentuk struktur yang sesuai entryan kita, ya udah kita tungguin aja gitu. Nah, jadi kayak gini kan mungkin sideways ya, walaupun bisa aja. Ya, tapi kan akan lebih enak analisanya itu kalau strukturnya itu jelas gitu. Kayak gini, jelas uptrend, enak masuknya. Ini saya juga nunggu lama nih dari hari Senin kan. Tuh, hari Senin nggak ada peluang, nggak ada momen. Ya udah tunggu, ternyata di Kamis sama Jumatnya dikasih beruntun. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua nih, kalau hari Jumat hati-hati guys, karena saya inget banget nih, soalnya pas sekitar jam 10-an, nah dia tuh langsung ngedrop gitu. Gold juga waktu itu ngedrop parah tuh, gold. Nah, jadi kita harus hati-hati gitu. Nah, cuman nih gold juga ya nantilah pas pas video bahas ini saya jelasin. Tapi ini saya baru tahu nih nggak bisa lihat full ya. Kirain bisa, nggak bisa lihat full ya. Ya udahlah, lihat dari harganya aja berarti. Nah, jadi kayak gitu. Nah, untung langsung close. Nah, kalau enggak, waduh, jebret, loss nih. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, tuh dia ini nerusin waktu hari Senin, nerusin downtrendnya. Udah confirm downtrend nih waktu dia ngebreak ini. Nah, jadi kayak gitu ya guys, video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mau diskusi, nggak apa-apa, komen di kolom komentar. Dan see you guys di video selanjutnya. Bye.